Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayanti. Saya mahasiswa dari Universitas Muria Kudus. Saya kelas 7 di akuntansi dengan NIM 2018-12177. Di sini saya akan menjelaskan pada mata kuliah teori akuntansi di bab 5 yang berjudul dengan akuntansi di Indonesia. Selanjutnya yang pertama adalah sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada dasarnya, akuntansi itu sama, yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Lucha adalah orang yang pertama kali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya yang berjudul Sum the Arithmetic Geometria Proportioni et Proportionalita di tahun 1494. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system itu bukan ide murni dari Lucha, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya. Selanjutnya adalah perkembangan akuntansi. Pada tahun 1775, dimulai diperkenalkan pembukuan, baik yang single entry maupun yang double entry. Pada tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Tahun 1825, mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Tahun 1900, di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Pada tahun 1925, mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan, sistem pengawasan dana pemerintah. Sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalkannya punch card record. Pada tahun 1950 sampai dengan 1975, akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Lalu, sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi atau GAAP, hingga perencanaan manajemen serta manajemen auditing mulai diperkenalkan. Pada tahun 1975, total system review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal, dan social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pada perkembangan praktik akuntansi di Indonesia. Di sini ada di era kolonial Belanda pada tahun 1595 sampai 1945. Yang kedua ada di era Soekarno di tahun 1945 sampai 1966. Selanjutnya ada di era Soeharto di 1966 sampai dengan 1998. Selanjutnya ada di era setelah Soeharto, di setelah tahun 1998. Mari kita bahas satu persatu. Di sini saya sudah menyediakan kolom-kolomnya, yaitu di perkembangan politik dan sosial, perkembangan ekonomi, dan perkembangan akuntansi. Pada era kolonial di Belanda pada tahun 1595 sampai 1945 ini, di perkembangan politik dan sosialnya itu Belanda menguasai Jawa dan kepulauan lain. Islam menjadi agama mayoritas pada saat itu. Pada perkembangan ekonomi di tahun era kolonial Belanda ini, perusahaan Hindia Belanda atau VOC menguasai perdagangan di Indonesia. Keterlibatan dan aktivitas pribumi di perdagangan dibatasi dengan ketat. Yang kedua, efisiensi Cina diberi hak khusus di bidang perdagangan dan transportasi air. Di perkembangan akuntansi pada era kolonial Belanda Belanda mengenalkan akuntansi di Indonesia. Regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan tahun 1642 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Regulasi tersebut mengatur administrasi kas dan piutang. Yang kedua, dari era Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966. Di perkembangan politik dan sosialnya, pada era ini Indonesia memperoleh kemerdekaan pada eranya Bapak Soekarno ini. Kepemimpinan Presiden Soekarno dekat dengan pemerintah Cina atau RRC. Pada tahun 1965 terjadi usaha kudeta oleh komunis yang berhasil digagalkan dan mendorong peran militer. Di perkembangan ekonominya, dominasi perdagangan oleh Belanda dan Cina mendorong munculnya ketidakadilan masyarakat. Akhirnya apa? Indonesia memilih pendekatan sosialisasi dalam pembangunan yang ditandai dengan dominasi peran negara gitu. Pada tahun 1958, semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan dan warga negara Belanda keluar dari Indonesia. Di perkembangan akuntansinya di era Soekarno, Akademi Lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan dan sistem akuntansi dan auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi model Belanda maupun Amerika digunakan secara bersamaan. Ikatan Akuntansi Indonesia didirikan tahun 1957 untuk memberi pedoman dan untuk mengkoordinasi aktivitas akuntan. Selanjutnya di era Soeharto pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Di perkembangan politik dan sosialnya, yaitu Soeharto menjadi presiden tahun 1966 dengan pendekatan kebijakan ekonomi dan politik yang konservatif. Lalu, di perkembangan ekonominya, di bawah kepemimpinan Soeharto ini, pembangunan ekonomi didasarkan pada pendekatan kapitalis. Investor asing didorong dan tahun 1967 dikeluarkan UU penanaman modal asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing. Pada tahun 1997 sampai 98, krisis keuangan Asia menimpa Indonesia dan banyak perusahaan yang bangkrut. Lalu di perkembangan akuntansinya, terjadi transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari kantor pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas bisnis. Di tahun 1973, perkembangan akuntansinya, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia ini mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta Professional Code of Conduct. Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada pedoman akuntansi yang dipublikasikan ICPA tahun 1965. Standar akuntansi internasional diadopsi tahun 1995. Selanjutnya di era setelah Soeharto, pada tahun ini setelah 1998 ya. Ini di perkembangan politiknya, Bapak Soeharto dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998. Perkembangan ekonominya, Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial. Di perkembangan akuntansinya, regulasi diperketat untuk memperbaiki pengungkapan informasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka institusional dan legislatif. Secara yuridis, kerangka regulasi bisnis di Indonesia telah merefleksikan dua pengaruh. Yang pertama adalah beberapa undang-undang masih didasarkan pada undang-undang era kolonial Belanda. Yang kedua, beberapa undang-undang telah dikeluarkan setelah era kemerdekaan. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Aturannya tersebut adalah yang pertama, Commercial Code di tahun 1847. Undang-undang tersebut mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan umum di mana catatan akuntansi yang cukup harus dibuat sehingga posisi keuangan perusahaan dapat ditentukan.
Yang kedua adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang laporan keuangan perusahaan. Peraturan ini merefleksikan perbaikan yang signifikan berkaitan dengan upaya menciptakan praktik bisnis yang transparan. Yang keempat adalah Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Yaitu undang-undang ini diantaranya untuk mengatur penyusunan, penyajian, dan audit laporan keuangan. Yang kelima, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Ini udah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjukkan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia guna melaksanakan audit pada bank tertentu baik secara periodik maupun saat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Di Indonesia, pengungkapan atau disclosure diatur oleh berbagai lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu yang pertama, Bank Indonesia, yang kedua, Departemen Keuangan, yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak, dan yang keempat, Bapepam. Dengan adanya berbagai badan yang berwenang tersebut, perusahaan yang berada di industri tersebut wajib untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada lembaga pemerintahan tertentu. Di sini isi keputusan Presiden nomor 97/1996 yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi dan ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam pada akuntan publik mengaudit laporan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan harus disajikan untuk 2 periode 2 tahun terakhir atau sejak perusahaan memulai bisnisnya untuk perusahaan yang baru saja memulai kegiatan operasional kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, CALK harus menunjukkan secara terpisah jumlah transaksi dan kepemilikan saham oleh direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham, dan pihak lainnya yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam PSAK. Yang keempat, perusahaan harus mengungkapkan semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan membandingkan saldo awal dengan saldo akhirnya. Dan yang kelima, CALK harus mengungkapkan informasi bisnis sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAK. Yang terakhir, informasi tambahan harus diungkapkan dalam CALK sesuai dengan ketentuan PSAK. Selanjutnya adalah kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Dari hasil kualitas pelaporan keuangan harus menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat kesempatan untuk memperbaiki persepsi dan kepercayaan investor terhadap kualitas pelaporan keuangan dan disclosure. Beberapa penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Craig dan Diga di tahun 1998. Hasil dari penelitian mereka itu menunjukkan bahwa luas pengungkapan di dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia untuk tahun yang berakhir tahun 1994 itu hanya sebesar 55% dari total item disclosure yang terdapat dalam standar akuntansi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Indonesia itu tergolong rendah. Selanjutnya adalah perkembangan organisasi profesi akuntansi.
Sampai dengan tahun 1950-an, di Indonesia belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Hampir semua akuntan memiliki kualifikasi profesional yang berasal dari Belanda. Munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yang berasal dari universitas lokal. Akuntan lulusan Universitas Indonesia itu bersama-sama dengan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Maaf, di sini salah penulisan, ini Akuntan Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 1957. Selama tahun 1960-an, telah menurunnya peran kegiatan keuangan. Profesi akuntansi mulai berkembang cepat itu pada sejak tahun 1967, setelah keluarnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri itu pada tahun 1968. Konvensi akuntansi yang pertama itu pada tahun 1969. Selanjutnya ini lanjutan, pada tahun 1973 IAI ini telah membentuk KNPA. IAI telah membentuk KNPA atau yaitu Komite Norma Pemeriksaan Akuntan untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi. Untuk mendukung tuh. Dan YPIAI itu yaitu Yayasan Pembangunan Ilmu Akuntansi Indonesia, didirikan tahun 1974 untuk mendukung pengembangan profesi melalui program pelatihan dan kegiatan penelitian. Pada tahun 1985 dibentuk TKPA atau Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi. Profesi akuntansi menjadi sorotan publik ketika terjadi krisis keuangan di Asia pada tahun 1997 yang ditandai dengan bangkrutnya berbagai perusahaan dan Bank Indonesia. Pada tahun 1998, ASEAN Development Bank atau ADB menyetujui Financial Government Reform Sector Development Program atau FGRSDP. Tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan draft akademik tentang rancangan UU Akuntan Publik yang baru. Kita akan membahas tentang struktur organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Di sini, sejak didirikannya pada tahun 1957, Ikatan Akuntan Indonesia ini telah menyelenggarakan kongres ini telah sebanyak 8 kali. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kongres memiliki wewenang. Yang pertama, wewenangnya itu menetapkan anggaran dasar. Yang kedua, memberi penilaian atas setuju atau tidak pertanggungjawaban pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Profesi, dan Dewan Penasehat tentang amanat yang telah diberikan dari kongres sebelumnya. Yang ketiga, memilih dan mengangkat ketua umum pengurus pusat. Yang keempat, mengangkat seluruh Dewan Pertimbangan Profesi dan Dewan Penasehat. Dan yang kelima, menetapkan auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan kepengurusan periode berikutnya. Di sini IAI juga memiliki 4 kompartemen. Yang pertama adalah Kompartemen Akuntan Akademis atau IAI KAA, yang telah memberikan sarana tentang perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi dan menyiapkan ujian sertifikasi akuntan publik. Yang kedua adalah Kompartemen Akuntan Manajemen atau IAI KAM, menyiapkan dan mengimplementasikan proposal tentang standar kompetensi akuntan manajemen dan untuk mengembangkan kualifikasi bagi akuntan manajemen. Yang ketiga yaitu Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP, untuk mengatur perizinan kantor akuntan publik, membuat standar profesi, mereview pelanggaran disiplin, dan memberi sanksi ke akuntan publik. Yang terakhir atau yang keempat, Kompartemen Akuntan Sektor Publik atau
IAI KASP, yaitu untuk mengeluarkan peraturan dalam bentuk exposure, draft, akuntansi, sektor publik, dan persyaratan laporan keuangan. Di sini struktur organisasi dalam Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama adalah aktivitas IAI. Aktivitas IAI ini melakukan penentuan standar sampai dengan lobby politik. Komitmennya untuk melakukan harmonisasi standar akuntansi internasional, standar auditing, atestasi, penjamin mutu, dan jasa konsultasi. IAI telah menyelenggarakan training juga, melakukan publikasi kegiatan, dan memberi pelatihan dan konsultasi bagi usaha kecil. Usaha kecil dan menengah tentunya melakukan lobby politik atas isu profesi masyarakat. Dan yang kedua adalah kegiatan Ikatan Akuntan Indonesia dan afiliasinya. Yang pertama, di sini ada 3 kelompok anggota dalam IAI. Yang pertama itu anggota biasa, yaitu memiliki nomor register. Yang kedua itu anggota luar biasa, memiliki gelar sarjana ekonomi, jurusan akuntansi, pengguna jasa profesi akuntan, organisasi lain yang terkait profesi akuntan. Dan yang ketiga, anggota terhormat atau anggota kehormatan, warga negara Indonesia yang berjasa bagi perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Dari kegiatan afiliasi, IAI telah menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi dunia, seperti menjadi anggota dari AFA, jadi dari CAPA, dan IFAK, IASC. Namun di tahun 1999, karena keterbatasan dunia, IAI mengundurkan diri dari keanggotaan CAPA. Selanjutnya adalah standar akuntansi di Indonesia. Selama 3 dekade, pelaporan keuangan di Indonesia telah berkembang secara substansial. Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam mengadopsi standar akuntansi internasional atau IFRS yang dikeluarkan International Accounting Standard Board atau IASB. PSAK ini cenderung dikembangkan dengan pendekatan Principle Based Standard. Itu ya kan, bukannya dari US Rule Based Standard, tapi dari Principle Based Standard. Beberapa PSAK lebih maju dibandingkan IAS atau US GAAP. Selanjutnya adalah penyusun standar akuntansi di Indonesia. Di sini ada proses penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Ada 5. Yang pertama adalah desain. Desain ini aspek khusus akuntansi tertentu. Diidentifikasi dan diteliti dan di exposure draft disiapkan. Yang kedua adalah approval. Approval ini draft direview, layak atau tidak gitu. Dan yang ketiga education, penjelasan tentang pengaruh dan implementasi standar baru. Yang keempat implementation, yaitu ketentuan dalam standar diaplikasikan dalam perusahaan. Yang kelima enforcement, yaitu pengawasan dan pemberian saksi yang tidak menerapkan. Di sini ada proses penyusunan standar. Proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahapan. Yang pertama adalah issue identification, yaitu Kongres IAI yang bertemu setiap 4 tahun mengeluarkan resolusi tentang program kerja strategis di DSAK. Yang kedua adalah preliminary consideration, yaitu DSAK mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan penelitian sebelum isu itu dimasukkan dalam program kerja DSAK. Yang ketiga, preparation of accounting discussion paper, yaitu DSAK menyiapkan topik outline, ADP menjelaskan dan menganalisis topik. Yang keempat adalah preparation of exposure draft atau ED. Ini adalah DSAK menyiapkan ED awal yang harus konsisten dengan keterangan standar akuntansi internasional. Yang kelima adalah public of ED, yaitu ED
didistribusikan paling lambat 1 bulan sebelum public hearing. Yang keenam adalah public hearing. Kesempatan untuk menyampaikan pandangan terhadap ED dari masukan DSAK konsultasi ke pemerintah, organisasi, individu sebelum disahkan menjadi PSAK. Yang ketujuh, PSAK preparation. DSAK mengubah ED untuk merefleksikan hasil konsultasi. Yang kedelapan, approval and promulgation. DSAK ini menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktik akuntansi tertentu. Baik, presentasi dari saya telah kita bahas, sudah kita bahas teori akuntansi pada bab ini, pada bab 5, yaitu akuntansi di Indonesia. Apabila ada salah kata atau salah materi, salah pengucapan, saya mohon maaf dan silahkan untuk menyanggah di komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.